Istihadoh adalah darah yang bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Jadi kategorinya itu di luar itu, di luar haid, di luar nifas ya. Nah, jadi disebut sebenarnya darah penyakit ya. Ya keluarnya karena memang bukan masa haid dan tidak juga nifas. Itu disebut darah istihadoh. Nah, wanita yang mengeluarkan darah istihadoh ini dinamakan mustahadoh ya. Mustahadoh di masa Rasulullah tuh ada beberapa ya, ada beberapa wanita. Tuh saya catat juga tuh ya, wanita-wanita yang mengalami istihadoh di masa Rasulullah ya. Maaf, ini belum sampai. Ya, ada 4 keadaan mustahadoh wanita yang mengalami istihadoh. Pertama yang dinamakan mubtadi'ah ghairu mumaizah, pemula dan tidak dapat membedakan darah. Jadi mungkin orang yang anak-anak yang kita nih, wanita ini yang belum mendapatkan haid ya, terus baru-baru dapat, itu kan memang belum stabil ya, haidnya belum jelas lah karena baru pertama kali ya. Nah, mazhab Syafi'i dan Ahmad itu mengatakan haidnya dihitung sehari semalam. Ya kalau kan nggak jelas ya, beda lah pengalaman anak-anak itu pertama kali dapat haid ya. Nah, fuqaha yang lain menjelaskan haidnya tuh 6 atau 7 hari, sisa harinya adalah masa suci ya. Karena kan nggak kadang-kadang flek keluar, kadang enggak, bingung gitu ya, karena memang anak-anak kita baru pertama kali mendapatkan haid. Nah, jadi ini kondisi yang mubtadi'ah ghairu mumaizah. Ada juga yang kondisinya mubtadi'ah mumaizah, pemula dan dapat membedakan. Jadi wanita yang punya pengalaman keluar darah haid, namun dia mampu membedakan jenis darahnya karena dia udah dikasih tahu orang tuanya, dia bisa lihat, dia nanya dulu orang tua ini kalau warna ini apa nih gitu ya. Bila darahnya lemah, maksudnya tidak merah kehitam-hitaman, tapi agak ini ya, terus waktunya lama, setiap hari keluar tapi warnanya itu warna warna lemah lah, bukan terang, bukan apa, bukan seperti darah haid, berarti itu istihadoh. Tapi kalau kuat gitu seperti darah haid, nah itu dianggap haid ya. Paling enggak dihitung sampai selama kurang lebih dari tidak kurang dari 15 hari ya. Jadi ini kondisinya. Kemudian ada lagi kondisi yang ketiga, mu'tadah ghairu mumaizah. Mu'tadah ghairu mumaizah. Udah biasa haid dan tapi tidak dapat membedakan. Ini banyak juga nih. Udah umurnya udah haidnya udah sekian belas tahun gitu ya. Tapi sampai sekarang masih bingung aja ini haid apa bukan ya. Nah, wanita yang biasa mendapatkan haid namun tidak bisa membedakannya, maka batas maksimal haidnya itu 15 hari. Lebih dari masa itu dianggap istihadah. Ya karena memang dari awal udah banyak, kalau udah gitu nikah, pakai lagi spiral, udah tambah banyak aja tuh. Akhirnya udah 15 hari masih aja keluar darah, itu masih ini darah apa ya udah patokannya 15 hari. Mandi setelah itu dianggap suci ya. Yang darah keluar itu istihadah. Ada lagi mu'tadah mumaizah, udah terbiasa dan dapat membedakan. Mudah-mudahan kita semua pendengar iDream termasuk yang keempat ini sudah tahu, sudah terbiasa dapat membedakan sehingga hukumnya ditetapkan berdasarkan pengetahuan ya. Ini kondisi mustahadoh ya. Nah, ini ada beberapa adab bagi mustahadoh karena memang keluar darah kan nggak nyaman ya pakai panty liner terus atau pakai softtek terus, padahal kan kita tetap wajib sholat ya. Nah, yang kayak begini ini kan penyakit ya, sakit ya. Maka berwuduknya itu setiap kali akan sholat fardu. Jadi kita berwuduk setiap sholat. Jadi jangan nggak bisa jaga wuduk tuh. Misalnya duha kita sholat duha, terus dengan wudhu duha kita sholat zuhur nggak bisa karena pada saat itu kan keluar darah dan darah itu kan najis. Maka pada saat kita mau sholat zuhur kita setiap kali sholat fardu itu kita wudhu. Kemudian kita bersihkan. Jadi artinya sebelum berwudhu itu bersihkan dulu kemaluannya, semua dibersihkan, ganti tuh. Ganti pembalutnya, bersihkan kemaluan, kita berwudhu, kemudian kita langsung mengerjakan sholat. Nah, ketika dalam sholat keluar juga itu dimaafkan, ya itu dimaafkan karena memang kondisinya memang dalam keadaan keluar darah terus ya. Jadi segera menunaikan sholat setelah berwudhu. Ya. Nah ini ada
catatan ya, sahabiyat mustahadoh di masa Nabi ya. Jadi yang bertanya masalah haid ini nggak hanya satu dua orang ya, jadi banyak nih. Ini catatan dari berdasarkan hadis-hadis riwayat yang ditanyakan oleh mereka nih ya, yang mustahadoh sahabiat ada Zainab Ummul Mukminin, Zainab binti Ummu Salamah, Zainab aja ada 3 tuh ya, ada Ummu Habibah, Hamnah, Asma, Asma aja ada 2. Nah, artinya di sini banyak ya yang mengalami istihadoh. Ya bisa jadi di antara kita juga mengalami istihadoh. Kalau istihadoh tetap wajib sholat ya. Nah, pernah ya Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu dapat durjah, dapat kiriman durjah itu kayak kotak kecil itu ya yang buat meletakkan apa ya, bukan keranjang kecil, apa kotak kecil buat menaruh yang kecil-kecil tuh ya. Jadi kapas atau apalah. Nah, itu Bunda Sayyidah Khadijah dapat itu ya, kiriman itu dari perempuan yang saat itu sedang haid. Jadi mau nanya gitu ya, ini yang mana yang boleh sholat nih, kalau kalau boleh mandi nih, ini ada kan yang darahnya itu warnanya kuning, ada yang putih gitu. Jadi mungkin yang lagi haid itu mau nanya-nanyain ya, ini yang kapan yang boleh untuk untuk mandi itu yang mana gitu kan. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memilih warna putih, warna bening. Nah, artinya lendir putih itu yang sudah keluar itu boleh mandi dan bersuci. Jadi ini bagi yang tidak memiliki kebiasaan, lihat aja warna darah. Jadi artinya diperiksa ya. Kalau ibu-ibu kan bisa tuh periksa dalam ya. Kalau yang udah nikah, olesin gitu ya, pakai lembut apa kapas atau apalah ya, atau tisu atau apa. Coba lihat warnanya. Apakah sudah bening atau warnanya itu putih, keputih kayak keputihan. Nah itu berarti udah bersih, udah mandi. Nah kalau udah mandi, kita udah beribadah, udah sholat. Nah mungkin setelah itu beraktivitas, keluar lagi flek. Nah, itu abaikan saja, nggak dianggap lagi itu sebagai darah haid. Tetap aja sholat, ya itu. Termasuk mungkin ya hubungan suami istri, ya. Ya biasanya kan lumayan nunggu lama gitu ya. Kemudian bersih, udah sholat, udah ini, terus bercampur gitu ya. Setelah itu ada lagi campurannya merah gitu ya. Wah ini apa? Itu udah abaikan saja, itu hanya sisa barangkali yang dibersihkan suami ya. Ini mohon maaf kalau yang belum nikah ikut mendengarkan ya, tapi paling tidak ini jadi hukum buat kita ya, supaya tidak ragu-ragu.